Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi hasan ila yaumil qiyamah. Wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhshal ladzina la tawraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wala yattaqullaha wala yaqulu qawlan sadida. Jamaah yang berbahagia, marilah pertama-tama kita mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2020, kita masih diberi keimanan, keislaman, dan diberi juga kesehatan serta kesempatan untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita hari ini, yaitu sholat Jumat secara berjamaah, untuk juga mendengarkan khutbah dari khatib. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita bersyukur jamaah yang mulia? Karena banyak sekali saudara kita yang di luar sana masih tekun dengan kesibukannya sehingga lupa dengan kewajibannya beribadah kepada Allah. Atau mungkin ada juga saudara kita yang dalam perjalanan sehingga tidak bisa beribadah sebagaimana kita lakukan pada hari ini. Ada juga yang karena sakit yang luar biasa, terbaring di rumah, terbaring di kamar, terbaring di rumah sakit, juga menjadikannya tidak bisa beribadah seperti kita hari ini. Maka bersyukurlah atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dengan sempurna, dengan aturan ataupun syariat yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau jenengan ke beberapa tempat sama semuanya, ada orang yang setiap kali Jumatan dia harus membawa kursi untuk duduk di suatu barisan. Karena apa? Dia tidak bisa sholat dengan berdiri. Harus dengan duduk di kursi atau mungkin duduk lesehan begitu. Nah, ini kita bersyukur jamaah kita semuanya normal, bisa sholat secara sempurna dan normal, tidak harus dengan duduk, tidak harus dengan berbaring begitu. Jadi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan betapa berharganya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semuanya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita teladani, selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, selalu kita lakukan, kita laksanakan perintah-perintahnya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa dikatakan taat kepada Allah kalau kita tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyampaikan firman-Nya, perintah-perintahnya lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jangan mboten saged jujuk langsung teng Gusti Allah mboten saged, tapi lewat perintah ataupun sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri terutama dan juga umumnya kepada jamaah semuanya, marilah
kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, tadi saya menyinggung tentang pentingnya kalau panjenengan khawatir, takut seandainya nanti kita mati, kita masuk di alam kubur meninggalkan generasi yang lemah atau anak cucu yang lemah. Lemah itu bukan berarti semata-mata diartikan lemah secara fisik, bukan. Kita dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah bukan semata-mata diartikan secara fisik, tapi bisa juga termasuk diantaranya adalah kelemahan secara fisik. Kalau eyang kita Mbah Habibie pernah mengatakan mencakup beberapa hal, fisiknya itu lemah. Makanya kita harus bagaimana mewujudkan generasi yang kuat gitu ke depannya. Terus mentalnya lemah gitu. Inteleknya lemah, nanti pendidikannya kurang begitu. Yang terakhir kata Eyang Habibie niku, ekonominya lemah. Jadi generasi yang miskin begitu secara ekonomi. Nah, 4 hal ini jangan sampai terjadi. Makanya kita harus khawatir, kita jangan sampai anak-anak kita nanti sepeninggal kita malah generasi yang dzurriyyatan di'afan. Makanya sekarang di negeri kita atau mungkin juga khususnya di Gunung Kidul ada program yang namanya pencegahan stunting. Tumbuh pendek jangan sampai terjadi di Giri Subo dan juga kecamatan atau Kapanewon yang lain. Karena nanti dampaknya ke banyak hal. Stunting itu dampaknya kepada mental yang lemah, fisik yang mungkin juga kecil begitu, berpengaruh juga kepada kecerdasan. Artinya ketika kalah bersaing juga nanti pendapatan juga minim dibanding mungkin orang-orang yang lebih tinggi secara fisik begitu. Makanya stunting nanti dampaknya banyak sekali begitu. Nah, sekarang sedang kita galakan di semua Kapanewon sama semuanya, kita bersama-sama mencegah jangan sampai generasi kita ke depan generasi yang stunting. Nah, tadi disebutkan oleh Al-Qur'an sama semuanya, hendaklah kita takut kepada Allah kalau sampai-sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah. Nah, kemudian yang menarik sama semuanya, di situ ditekankan hendaklah kita takut kepada Allah dan berkata-katalah yang baik, berkata-katalah yang mulia, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kalian semua, kita semua berkata-kata yang baik. Nah, dalam konteks pendidikan anak atau mempersiapkan generasi ini jamaah semuanya yang berbahagia, ada penafsiran ataupun pemahaman bahwa ini dikaitkan dengan tadi kekhawatiran kita untuk meninggalkan generasi yang lemah begitu. Jadi bagaimana kita membentuk karakter atau mungkin format atau mungkin bagaimana bentuk rupa anak-anak kita ke depan, itu pertama-tama diawali bagaimana kita berkata-kata yang baik kepada anak-anak kita, melingkupi dia atau membuat lingkungan anak-anak kita dengan ucapan-ucapan, kata-kata, wacana-wacana yang baik. Ngapunten, sekarang saya sendiri juga mengalami sendiri ketika anak sekarang hampir semuanya mungkin di rumah karena adanya pandemi begitu. Pulau-pulau dewe, saya sendiri kadang-kadang ketika berhadapan dengan anak, ketika dia harus mengerjakan tugas segala macam, harus ini, harus itu, harus beli ini, beli itu, kadang tanya, kadang juga mengkondisikan dia untuk belajar susah banget. Ngapunten, sekarang kondisinya sangat luar biasa, terpengaruh teman-temannya, apalagi juga ada masalah HP, teknologi informasi, itu benar-benar sangat mengganggu kita semuanya. Nah, itu kadang-kadang nanti ngapunten kula panjenengan terlepas kontrol, omongannya menjadi kurang baik, sering marah, gitu, sering bentak, sering tergesa-gesa, sering berkata keras kepada anak kita, kedepannya sangat berpengaruh kepada
anak-anak kita sendiri. Nah itu dengan kita mengacu kepada An-Nisa ayat 13 tadi, sama-samanya kita harus menjaga kata-kata kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai gara-gara kita ucapan sekecap dua kecap begitu berpengaruh tertanam kepada mental anak kita, bapak seperti ini, ibu seperti ini, gitu. Terus sampai ke depan dia mungkin akan mengalami trauma teringat dengan kata-kata ayahnya. Karena ngapunten sama semuanya, kalau kita mengucapkan sesuatu yang buruk kepada anak kita, dan ngapunten waktu itu malaikat mengaminkan begitu apa yang kita omongkan, sangat besar kemungkinan akan terjadi di masa depan. Karena doa orang tua kita, bahkan itu disengaja ataupun disengaja, kalau itu baik, itu juga akan menjadi bentuk masa depan anak-anak kita sendiri begitu. Boleh badhe sedikit cerita. Saya dulu sudah pernah saya juga di sini, tapi sudah lama sekali. Jadi jenengan kenal namanya yang suka membaca Al-Qur'an di tape, di kaset, di HP niku namanya Abdurrahman As-Sudes. Sing kadang-kadang sering disetel pas takziah. Sampai-sampai kok menjadi aneh sekarang ketika orang mau beli kaset mau beli kaset seripah ini kan malah keliru, jadi terbalik-balik. Itu adalah lantunan ayat Al-Qur'an. Ceritanya ngaten niki. Jadi suatu hari ketika beliau kecil zaman semuanya, masih umur SD atau mungkin umur PAUD lah begitu, dia sedang main-main pasir di depan halaman rumahnya begitu. Halaman rumahnya. Nah, orang tuanya itu di rumah, ibunya sedang mempersiapkan jamuan makanan, jamuan besar, karena akan ada tamu yang mau datang ke rumah itu. Nah, tiba-tiba si Sudes ini masuk dan dia bawa pasir. Nah, itu nama juga anak, itu pasir ditaruh di diurur keteng niku. Jamuan tadi itu ditaruh di mangkok, di sayur, di nasi itu ditaruh semua. Ini kalau saya sendiri mungkin marahnya bukan main. Sudah bikin jamuan enak besar malah ditaruh pasir. Nah, ngarepin katanya pasir gitu. Tapi ngapunten nggih. Masalah niki ibunya As-Sudes tidak marah. Yang namung nulis dada karo sabar. Dia marah, tapi marahnya ngapunten, marahnya malah positif. Bocah malah aneh-aneh. Sana pergi. Jadilah kamu imam Masjidil Haram begitu. Jadi marah tapi mungkin niatan guyon apa pripun. Bocah aja ngono kuwi sik iso lunga kono dadi imam Masjidil Haram. Ucapannya seperti itu. Berarti ben tidak terbawa kepada negatif begitu. Dan ternyata betul sama semuanya dengan bisa sekarang kita menyaksikan diri. Sekarang beliau jadi imam Masjidil Haram. Menjadi imam di sholat di depan Ka'bah begitu. Mungkin gara-gara omongannya si ibu yang mungkin waktu itu kesannya main-main begitu. Maka sebenarnya tidak apa-apa kita marah, tapi ketika marah mohon tolong ucapannya yang positif begitu, jangan yang negatif. Apalagi sampai ngapunten, sampai misuh gitu. Saya mau ngomong-ngomongan kasar, dasar anaknya sopo misalnya, anak apa itu kan itu akan membentuk karakter karakter atau mungkin malah masa depan anak kita. Bahkan sama semuanya jenengan nek kenal niku teng YouTube wonten pendeta naminipun Saifuddin Ibrahim gitu. Niku dulu sekolah di Muhammadiyah, pernah di UMS Muhammadiyah Surakarta, sekarang jadi pendeta begitu, di pendeta. Jadi ceritanya ini kalau dilacak sama juga dengan tadi itu. Waktu kecil niku di perpustakaan ibunya itu ada Injil begitu. Nah, dia suka baca-baca. Namanya mungkin karena pengurus karena mungkin keluarga berpendidikan ya ada banyak kitab lah. Itu ada Injil, dia sering baca Injilnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, suatu hari ibunya tahu. Ibunya bilang seperti ini. Kowe iki ngopo maca-maca Injil?
Soalnya kowe mlebu Kristen kepiye ngoten niku. Katakan seperti itu. Nah, si Saifuddin itu menurut cerita dia sendiri, dia mengatakan, aku ora mungkin mlebu Kristen. Aku malah arti pembela Islam. Tapi nyata sekarang gimana? Sekarang jadi pendeta. Nah, banyak yang menafsirkan jangan-jangan itu gara-gara doa yang dikatakan ibunya tadi itu. Mungkin nyata dolanan. Kowe iki ngopo maca-maca Injil, sesuk nek mlebu Kristen kepiye? Nah, sekarang betul masuk Kristen. Jadi pendeta malah. Jenengan cek men kutang YouTube Saifuddin Ibrahim niku pendeta. Ibaratnya pendeta kelas kakap ngoten niku sudah beberapa tahun ini menjadi pendeta karena murtad gitu. Jadi betul sekali tadi yang Allah mengatakan fal yaqulu qaulan sadida. Berucaplah, katakanlah kata-kata yang mulia sebagai bentuk wujud takwa kita kepada Allah dalam rangka bagaimana memberi lingkungan yang baik kepada anak-anak kita yang akan kita jadikan penerus kita di masa mendatang, agar jangan sampai kita menjadi orang yang khawatir ternyata anak cucu kita menjadi generasi yang lemah secara mental, secara fisik, secara intelek ataupun secara ekonomi sebagaimana dinyatakan oleh yang Habibie yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qalin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala anil sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aslih ahwalal muslimin warkhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wala baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.